Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Kita tidak akan termasuk orang yang cerdas kalau demikian, mengajarkan orang tapi kita tidak mencontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa geng A Mursi yang tentu saja kami senantiasa berdoa semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah serta bimbingannya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai olehnya. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kehidupannya akan Allah berikan kemudahan, kebutuhannya akan Allah kabulkan, maka doa-doanya diijabah, perkataannya akan mengandung hikmah. Karena itu marilah kita bersama-sama jua untuk mendoakan orang lain yang berada di sekitar kita. Semoga siapapun berada di dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Syawal adalah saatnya kita bergerak melakukan kebaikan. Bukan sekadar bermimpi lalu tiba-tiba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang harus kita raih adalah yang tentu saja diperjuangkan. Bukan sekedar kata-kata belaka, tetapi harus bukti nyata. Ketika seseorang berada dalam posisi dia ingin meraih sesuatu yang Allah ridhoi, maka tentu harus melakukan sesuatu yang Allah cintai. Sesuatu yang Allah cintai adalah sesuatu yang sudah terbukti dicontohkan Nabi. Bukan sekedar basa-basi tanpa kata-kata yang mengandung arti. Maka tentu saja ketika kita mau bergerak melakukan kebaikan, harus ada panduan-panduan yang jelas dan nyata dicontohkan para ulama guru-guru kita. Para pendengar yang baik dimanapun berada, ada 3 amalan yang luar biasa yang bisa kita lakukan pada bulan Syawal ini. Di antaranya adalah puasa sunnah, nyawalan, orang Sunda bilang 6 hari di bulan Syawal, kemudian halal bihalal dan sholat sunat utaqo. Untuk nyawalan dan halal bihalal, dalam hal ini kami tidak akan terlalu membahas panjang lebar, karena ya sudah banyak para ulama yang membahasnya, mengkajinya, sudah tidak ada perdebatan dalam hal ini. Yang jelas ketika kita bicara amalan yang dilakukan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ada tuntunan Qur'annya, ada tercantum di dalam hadisnya, tinggal kita bagaimana melaksanakannya. Jangan hanya sekedar dibaca saja, disampaikan tapi tidak diamalkan. Maka ini akan disindir oleh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Kita tidak akan termasuk orang yang cerdas kalau demikian, mengajarkan orang tapi kita tidak mencontohkan. Maka konsep agama ini bagaimana menjadi suri toladan. Umat Rasul harus menjadi suri toladan, karena Rasul itu dilahirkan, diciptakan, mengemban amanah agar menjadi tauladan bagi kita semua. Tentu kita kalau mengaku umatnya dan ingin diaku umat Rasul juga harus menjadi teladan. Ibda binafsika, awali dengan dirimu sebelum kita sampaikan kepada orang lain, sebelum kita teriakan bahwa kita juga sudah mencontohkannya, melakukannya. Begitu indah bukan? Maka tentu tidak akan ada orang yang cemburu, tidak akan orang yang mengatakan kepada kita pinter kode, karena pun kita sudah ada di posisi mengamalkannya, lalu merasakan bagaimana nyamannya berada dalam ibadah, berada dalam ketaatan, berada dalam istiqomah. Termasuk dalam hal puasa nyawalan. Ayo yang belum, masih ada waktu. Puasa nyawalan ini bisa 30 hari. Ketika misalkan dipertanyakan apakah kita ngodok puasa dulu atau nyawalan dulu, maka tentu saja ini pilihan yang tepat, pilihan yang baik
Mau nyawalan dulu silakan, mau ngodok dulu silakan. Kalau kodok waktunya panjang bisa sampai dengan bulan Sya'ban, tapi jangan sampai keceplosan lalu tiba-tiba ternyata udah puasa lagi, belum ngodoan, ini bahaya. Maka kalau kita melihat mau laksanakan yang fardu dulu, maka ngodoan dulu, setelah itu nyunah. Atau karena memang waktu sunnah ini terbatas, karena cuma 1 bulan, di dalam 1 bulan ini dipilih 6 hari, baik berurutan ataupun dipisah-pisah, maka silahkan ngodok dulu. Itu tergantung kepada pilihan kita dan keyakinan kita masing-masing. Yang jelas kedua-duanya ada dalilnya, ada landasannya. Kemudian bicara tentang halal bihalal. Halal bihalal ini ketika banyak para ulama tidak lagi memperdebatkan, tidak lagi mempertanyakan, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan yang dibudidayakan, artinya sudah menjadi tradisi, maka al-adah muhakkamah, kebiasaan itu bisa menjadi sebuah kebijakan, sudah menjadi hukum tersendiri. Maka tentu saja dalam literasi lain ini al-adah ini disebut sebagai dengan al-urfu, ya, sebagai al-urf. Dr. Abdul Wahab ini ya, Grand Sheikh Al-Azhar ini menyebutkan bahwa al-urfu itu, uruf, ketika bicara tentang uruf ini terbagi menjadi 2. Ada al-urf sahih, ada urfun sahihun, ada urfun fasidun. Ya, ada yang baik dan ada yang rusak. Yang baik itu yang seperti apa? Patokannya adalah la yukhalifu dalilan syar'iyyan. Tidak menyalahi dalil-dalil, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara'. Wala yuhillu muharraman, tidak menghalalkan yang diharamkan. Wala yubtilu wajiban, tidak membatalkan yang sudah menjadi wajib. Ya. Karena sesuatu yang tidak menyalahi syara', tidak menyalahi ketentuan, ini tentu akan diterima oleh kebanyakan manusia. Seperti wa ta'arufuhum ala taqsimil mahri ila muqaddamin wa muakhirin. Sudah tidak ada pertentangan lagi. Karena itu ya semua orang menerimanya, ini rusaknya di mana, ini jeleknya di mana. Kalau dari bahasa kata-kata halal bihalal mungkin berawal dari Kiai Wahab Hasbullah lalu dibudayakan. Ini pernah disampaikan juga oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab tentang makna halal bihalal, dilihat dari aspek bahasanya, kemudian juga landasan Qur'annya. Ini tidak menyalahi dan sah-sah saja. Artinya ketika menjadi sebuah uruf, menjadi adat istiadat, ketika tidak menyalahi syara', tidak menyalahi ketentuan, maka tentu sah-sah saja. Bermain bola, bermain badminton, main pingpong itu sudah jadi kebiasaan. Maka jangan terlalu kita mengotak-atik, mendetailkan. Yang jelas mah sederhana patokannya, kalau yang lain sudah melaksanakan ya udah kita tinggal ngikut saja. Ada landasannya, ada dalilnya. Dan ini sudah menjadi kearifan lokal yang justru harus dijaga. Di budaya kita di Indonesia, kebanyakan di seluruh pelosok di kita melakukan mudik, kemudian mereka bertemu, silaturahim, saling bermaaf-maafkan, begitu. Maka sudah jangan dikeluhkan lagi, sudah jangan dipertanyakan lagi. Tentu lucu kalau orang masih memperdebatkan masalah halal bihalal ini. Ya, nah barangkali dalam hal ini kajian yang agak sedikit seriusnya tentang utaqo. Nah, tentang sholat utaqo, ini sholat utaqo dari segi bahasa artinya sholat pembebasan. Ini terdapat di dalam kitab Al-Gunyah karangan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kami pun juga memang hanya menemukan di situ, tidak di dalam kitab lain. Dan ini masyhur, sudah dilakukan para ulama guru-guru kita. Biasanya dilakukan pada 8 Syawal, tetapi tidak harus 8 Syawal, yang penting dilakukan di bulan Syawal. Karena yang jelas bulan ini orang itu rindu. Bagi yang rindu Ramadan, untuk melepas kerinduannya, lakukan amal kebaikan yang biasa dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka dia jelas rindunya. Kalau
dikatakan orang sedih kehilangan bulan suci Ramadan tapi kerinduannya tidak ada, amalan pun juga tidak meningkat, maka laisal id, tidak jadi dia idnya. Ya, kalau taatuhu la tazid, taatnya tidak bertambah. Maka diantara untuk bertambah ketaatannya ada biasa yang bagus nih. Habis sholat id tanggal 1 haram tuh puasa. Tanggal 2 mulai berpuasa lagi, puasa 6, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Nah, tanggal 8 mereka itu hadir lagi, kumpul lagi melaksanakan sholat sunat utaqo. Sholat sunat utaqo ini adalah sholat sunat yang mudah untuk dilaksanakan. Ya, sebelum kita membicarakan tata caranya, barangkali kami akan bacakan di antara sabdanya. Sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rawinya panjang sekali. Dibacakan matannya, man shalla fi syawalin, barang siapa yang salat di bulan Syawal, samana rakaatin, 8 rakaat, lailan kana au naharon, di waktu malam ataupun siang hari, yaqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab, baca setiap rakaatnya Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa khamsi asyratin qul huwallahu ahad, kemudian 15 kali membaca qul huwallahu ahad. Jadi habis Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad 15 kali. Terus sampai dengan 8 rakaat. Fa idza faragha min salatihi sabbaha sab'ina marrah. Kalau sudah beres maka membaca tasbih. Tasbih yang paling pendek berarti subhanallah. Agak dipanjangin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Agak panjang lagi, tambah lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, 70 kali. Setelah itu membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama 70 kali. Baca salawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali. Itu salawat bebas 70. Ya. Jadi mudah sekali, salatnya 8 rakaat, kalau malam dianjurkan 22, kalau siang bisa 4-4, artinya 2 kali salam. Setiap rakaat beres Fatihah membaca tasbih, membaca qul huwallahu ahad 15 kali, kemudian selesai 8 rakaat membaca tasbih 70 kali dan membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Maka apa sebetulnya keutamaannya, apa fadilahnya ketika seseorang melaksanakan sholat utaqo ini, sholat utaqo, sholat pembebasan, sholat kemerdekaan, yang merasa bahwa dia telah berhasil melaksanakan tuntunan. Jadi tuntunan berdasarkan contoh yang dituturkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan termaktub dalam Al-Quran, melaksanakan ibadah puasa 30 hari. Kita di sana betul-betul kita dimadrasahkan, disekolahkan, latihan semuanya di situ. Lalu kita ini bebas ini dalam artian kita menjadi orang yang merdeka, ya, jadi ibadah itu sudah tidak jadi beban lagi, enak aja ibadah itu. Karena apa? Sudah dilatih tadi di bulan suci Ramadan, sudah dilatih. Maka ini Syawal, bulan pertama selepas Ramadan, buktikan kecintaanmu terhadap Ramadan, buktikan kerinduanmu terhadap Ramadan, maka lakukanlah kebaikan yang meningkat ini di bulan Syawal dan seterusnya. Maka barang siapa melaksanakan sholat utaqo ini, diantaranya illa an ba'allahu lahu ya nabi al hikmah fi qalbihi, Allah akan memancarkan pancaran hikmah di dalam hatinya. Di dalam hatinya pancaran hikmah, jadi pancaran kebijaksanaan. Kemudian wa antaqa bihi lisanahu, kemudian Allah akan bimbing lisannya, yang keluar dari perkataannya adalah kata-kata motivasi, ajakan dalam kebaikan, kemudian tidak menyakiti, kemudian memandang manusia itu dengan pandangan husnudon, dengan pandangan penuh kecintaan, bisyubqah, dengan penuh rasa belayan, kemudian mengayomi, begitu. Karena Allah bimbing itu lisannya. Warahu da'ad dunya wa dawaiha, kemudian
wa arahu da'ad dunya wa dawa'aha, kemudian Allah tunjukkan penyakit dunia dan obatnya. Ada penyakit ini, obatnya ini. Kalau ada berarti permasalahan ini solusinya. Ada problematika ini, begini alternatifnya. Ini. Kemudian Allah juga kalau misalkan dia sedang dalam perjalanan, Allah mudahkan perjalanannya. Yang mau mudik, yang mau silaturahim, perjalanan bisnis, perjalanan usaha, Allah juga berikan kemudahan. Kalau dia dimatikan, kemudian matinya dalam keadaan syahid dan dalam keadaan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia itu wa in kana madyunan qadallahu dainahu. Ketika dia punya hutang, maka Allah selesaikan hutangnya. Kalau dia punya hajat, maka Allah qadallahu hawaijahu, maka Allah bereskan itu hajatnya. Kabulkan, Allah selesaikan, Allah permudah. Maka ini yang menarik ini ya. Ada kata-kata wa bikulli ayatin makhrofah. Setiap ayat, ayat baik itu ayat di dalam Qul huwallahu ahad atau ayat Al-Fatihah, ini menjadi makhrofah fil jannah. Maka dipertanyakan, apa itu makhrofah? Wakila wamal makhrofah ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, jadi makhrofah itu ada dua domba fil jannati, di surga, kemudian akan mudah menaikinya. Seseorang itu mudah menaiki makhrofah itu di bawah pohon-pohon ketika mau berkeliling pohon-pohon surga. Yang pohon surga itu tidak, pohon atau kebun surga yang dalam waktu 100 tahun itu tidak pernah dipotong ya. Jadi ketika kita naik makhrofah, Allah mudahkan perjalanannya, kita berkeliling ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu barangkali akan timbul pertanyaan, ini sebagian kecil daripada saudara kita menganggap bahwa hadis ini lemah, bahkan palsu. Nah, barangkali penjelasannya seperti ini. Ketika bicara ada mengatakan bahwa hadis ini lemah, maka ini dikuatkan oleh para ulama. Bicara tentang padoil amal, bicara tentang amaliyah, yang jelas tadi la yukhalifu dalilan syar'iyyan, tidak menyalahi dalil syara' yang lainnya. Bicara tentang amal, ini apalagi masuk kategori sholat sunat mutlak yang tidak ditetapkan waktunya, kemudian sholat hajat yang kita punya kebutuhan di situ, maka ini tentu sah-sah saja, tidak masalah. Meskipun ini hadisnya lemah. Kenapa dikatakan hadisnya lemah? Karena ada salah satu orang perawinya katanya di situ dia batil. Ketika menyampaikan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau ya tidak sahih, atau mungkin ada cacat tertentu. Maka kalau kita mandangnya sederhana, ini dituliskan oleh Sultanul Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani ya, berarti kita memandangnya beliau itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pandang guru-guru kita di pesantren. Sudah di pesantren manapun dilaksanakan ini kebiasaan ini, sholat utaqo ini sudah tidak perlu kita risaukan bahwa kita mengikuti guru-guru kita ya, mengikuti anjuran daripada para ulama. Maka tentu ketika ada sebagian melemahkan hadis ini bahwa ini tentang padoil amal, tidak ada salahnya orang sholat, tidak ada salahnya orang membaca tasbih, tidak ada salahnya orang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu dibandingkan bagus mana itu membaca tasbih misalkan dengan lagu-lagu dangdutan, lagu koplo ya, tidak perlu dibandingkan seperti itu karena sudah jauh levelnya, sudah berbeda. Ya. Artinya daripada kita tidak melakukan sesuatu amal ibadah, bukti kerinduan kita, laksanakan sholat utaqo. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Silakan kita berburu manfaat, berburu syafaat. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan, amalan-amalan pembangkit gairah semangat ibadah kita di bulan Syawal ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong umat-umat yang umat Kanjeng Nabi yang respek terhadap kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.